Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana. Di sini saya akan mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang, jurusan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Oke, baik, salam kenal untuk semua siswa-siswi SMP Negeri 2 Bumiayu. Saya di sini akan melaksanakan magang 3 atau PPL selama 6 minggu ke depan. Jadi kemungkinan pembelajaran PJOK untuk kelas 7 ataupun kelas 8 saya yang mengajar atau mendampingi untuk sementara ini. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita pembelajaran tentang atletik jalan cepat. Jalan cepat. Pengertian jalan cepat adalah salah satu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki dengan depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Untuk tekniknya sendiri itu ada 5 teknik. Yang pertama ada start, langkah, condong badan, ayunan lengan, terus kemudian finish. Yang pertama start. Start dilakukan dengan start berdiri. Ketika aba-aba bersedia, pejalan menempatkan kaki kiri di belakang garis start dan kaki kanan di belakang kaki kiri. Badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor. Sikap start yang lazim digunakan ada pada aba-aba bersedia. Peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri. Dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-aba iya atau bunyi pistol, segera melangkahkan kaki kanan ke depan, disusul kaki kiri dan terus berjalan. Untuk bagian langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha, kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah tergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Untuk bagian condong badan, mulai dari kepala, punggung, dada, pinggang sampai tungkai, di bawah sedikit condong ke depan. Ayunan lengan, siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Untuk finish, tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya jalan terus sampai melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatan setelah melewati kira-kira 3-5 meter. Jadi saat melakukan finish itu tidak ada gerakan khusus ya teman-teman. Yang ada nanti setelah finish selama kira-kira 3-5 meter kalian dikendorkan kecepatannya. Karakteristik jalan cepat. Adapun karakteristik gerak dasar jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, angkat paha kaki ayun ke depan lutut. Yang kedua, tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayun paha ke depan. Yang ketiga, tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Yang keempat, saat mendaratkan kaki ke tanah, terlebih dahulu harus tumit kaki.
Yang berikutnya, bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun. Yang berikutnya ada posisi badan saat melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, pinggang, hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Yang berikutnya ada sikut dilipat 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Yang terakhir ada koordinasi gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri jalan cepat. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerak dasar jalan cepat. Yang pertama, saat melangkah, tungkai bawah tidak rileks dan berada dalam posisi lurus. Yang kedua, kaki melangkah dengan menggunakan seluruh telapak kaki dan menolak dengan ujung kaki. Yang terakhir, ayunan lengan terlalu lurus dan kaku. Nah, jadi teman-teman, itu kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerak dasar jalan cepat. Ada fase dan tahapan jalan cepat. Yang pertama itu ada fase tumpuan dua kaki. Pengertiannya, pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerak berlawanan antara bahu dan pinggul. Yang kedua ada fase tarikan. Tadi yang pertama ada fase tumpuan dua kaki ya. Yang kedua ada fase tarikan. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Yang ketiga, ada fase relaksasi. Fase ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. Lengan vertikal dan paralel di samping badan. Yang keempat ada fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Selesai materi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan juga nantinya sebagai bahan untuk kalian melaksanakan PTS ataupun ujian nanti di akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.